Erick Thohir diminta jangan pecat dulu Sintayong dari Timnas Indonesia. Ini alasannya. Krisis pemain bintang jelang Piala Asia U23. Erick Thohir buka-bukaan kondisi internal. Erick Thohir minta Timnas Indonesia U23 tak gentar walau masuk grup neraka di Piala Asia 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U23 tak perlu gentar masuk grup neraka di Piala Asia 2024. Apalagi waktu persiapan menuju turnamen itu cukup panjang. Garuda Muda bisa dibilang satu-satunya pendatang baru di turnamen ini. Sementara itu, Timnas Qatar, Australia, dan Yordania U23 sudah jauh lebih berpengalaman. Meski tergabung dalam grup cukup berat, Erick Thohir meminta pemain tidak gentar dengan lawan-lawan yang tergabung di grup A tersebut. Hasil undian memang cukup berat, tapi Timnas U23 Indonesia pastinya tak boleh gentar siapapun lawannya. Waktu cukup banyak untuk persiapan, baik itu untuk persiapan fisik, teknik, maupun taktik, ujar Erick dalam rilis resmi Jumat. Lebih lanjut, ia juga menghimbau pelatih Sintayong harus bekerja lebih keras untuk membentuk Timnas Indonesia U23 yang kuat. Dari sisi pemain, mereka wajib memiliki kemauan kuat untuk menjadi lebih baik. Pelatih Sintayong tentunya harus bekerja lebih keras untuk membentuk Timnas U23 agar semakin kuat, bisa bersaing di level Asia, jelas Erick. Erick Thohir diminta jangan pecat dulu Sintayong dari Timnas Indonesia. Ini alasannya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dikabarkan akan segera dievaluasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengevaluasi Sintayong setelah melihat performa Timnas Indonesia di 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di luar dugaan hanya mampu meraih 1 poin dari 2 pertandingan yang telah dijalaninya. PSSI akan mengadakan rapat dan memanggil semua pelatih Timnas Indonesia termasuk Sintayong untuk membahas performa Timnas yang sedang menurun di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Dunia. Tulis akun Football Indonesia. Supporter Timnas Indonesia pun meminta supaya tidak langsung memecat Sintayong, akan tetapi hanya memberikan evaluasi saja. Kasih ultimatum boleh, pecat jangan dulu, riskan kalau ganti sekarang, dikutip dari laman komentar. PSSI jangan blunder, gak perlu gegabah pecat pelatih sekarang, masih ada Piala Asia dan sisa kualifikasi Piala Dunia nanti, kasih kesempatan dulu, timpal akun lain. Bayangkara FC rekrut ex Persija Jakarta bertitel Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Bayangkara FC kembali mendatangkan mantan pemain Timnas Indonesia yang pernah memperkuat Persija Jakarta, yaitu Osvaldo Hai. Sebelum Osvaldo Hai, Bayangkara FC sudah meminjam pemain dari Persija Jakarta yang aktif membela Timnas Indonesia, yaitu Witan Sulaiman. Peminjaman Witan sempat menuai kontroversi sebab ia sedang berada di puncak performanya bersama Persija. Namun pihak Bayangkara FC mengaku jika peminjaman Witan ini sudah dilakukan sesuai kesepakatan bersama Persija Jakarta. Hal ini pun disampaikan langsung oleh CEO Bayangkara Presisi Indonesia FC, Sumarji, beberapa waktu lalu. Kalau soal peminjaman Witan, Persija sendiri yang menawarkan kepada kami, ungkap Sumarji. Sementara itu, Osvaldo Hai sendiri mulai memperkuat pasukan Macan Kemayoran pada tahun 2020. Selama berseragam merah Jakarta, dirinya berhasil mengemas total 3 gol dan 5 assist. Dirinya tak banyak bermain karena sempat dibekap cedera yang cukup lama. Waktu tampil terbayaknya adalah saat membela Persija Jakarta pada Liga 1 musim 2021-22. Kata pelatih Yordania soal segrup dengan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia 2024. Pelatih Timnas U23 Yordania Abdullah Abu Zema memberikan tanggapannya terkait hasil undian Piala Asia U23. Hasil undian tersebut menempatkan Yordania berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Timnas Indonesia. Abdullah menilai semua tim memiliki peluang yang sama untuk lolos dalam upaya melaju ke Olimpiade Paris 2024. Semua level sudah dekat dan meraih prestasi jauh di turnamen adalah hak yang sama bagi semua peserta. Kami berupaya memberikan level istimewa yang sesuai dengan sepak bola Yordania dan mencapai Olimpiade, kata Abdullah Abu Zema.
Menilik ke belakang, Yordania lolos ke putaran final Piala Asia U23 berstatus sebagai juara grup A kualifikasi. Di kualifikasi Yordania meraih poin sempurna 9. Bisa dikatakan Yordania bukan lawan yang mudah bagi timnas Indonesia U23. Krisis pemain bintang jelang Piala Asia U23, Erick Thohir buka-bukaan kondisi internal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengidentifikasi potensi hambatan dalam pembentukan timnas U23 Indonesia untuk ajang Piala Asia U23 di Qatar pada April 2024. Kendala ini timbul karena beberapa pemain kunci timnas U23 sedang aktif bermain di klub mereka masing-masing. Menarik mereka dari klub untuk bergabung dengan timnas U23 menjadi tugas yang tidak mudah, terutama karena jadwal pertandingan tidak sesuai dengan kalender FIFA pada bulan April 2024. Alhamdulillah timnas U23 lolos ke ajang Piala Asia, namun sekarang problemnya bukan itu. Di bulan April itu bukan kalender FIFA, ujar Erick Thohir. Artinya berbicara liga, bagaimana agar para pemain timnas bisa mendukung agenda tersebut. Karena ini sejarah pertama bagi Indonesia, jelas Erick Thohir. Tentu saja, Erick memastikan bahwa pada bulan April 2024, beberapa pemain pilihan timnas U23 Indonesia sedang aktif bersinar di klub masing-masing, terutama para pemain yang menjalani karir di luar negeri. Tidak mudah pastinya jika tanpa pemain abroad ketika bermain di ajang selevel Piala Asia. Kami bicara dengan klub, baik di luar negeri atau dalam negeri, semua tidak mudah. Jadi kita mulai kerja agar April 2024 kita punya tim terbaik, tegas Erick. Satu pemain Persija bidik masuk skuad utama timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia 2024. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia akan tampil di Piala Asia 2024 yang digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Salah satu pemain Persija Jakarta, Donitri Pamungkas, membidik bisa masuk skuad utama timnas U23 Indonesia di Piala Asia 2024. Target itu dibidik Donitri supaya bisa memberikan yang terbaik untuk Garuda Muda. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, diyakini akan mencari 23 pemain terbaik untuk membela tim merah putih di ajang tersebut. Donitri bertekad bisa menampilkan permainan terbaiknya di Persija. Kalau dari saya sendiri, mungkin target terdekat bisa masuk ke dalam skuad Piala Asia U23 yang digelar pada April 2024, kata Donitri dilansir dari laman resmi Persija. Donitri Pamungkas merupakan pemain yang kerap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas U23 Indonesia. Namanya terakhir kali masuk ke dalam skuad timnas U23 saat bertarung di kualifikasi Piala Asia U23 September lalu. Timnas U23 Indonesia sendiri berhasil meraih 2 kemenangan atas Turkmenistan dan Chinese Taipei.